bin Zain Al-Munawwar dan juga beliau Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau selalu diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keturunan yang saleh salihah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kalian, berusaha kalian untuk mewujudkan peringatan daripada peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan masyikama majma'il maulid. Habib Ali mengatakan tidak ada peringatan yang lebih unggul, yang lebih utama, yang lebih baik daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau peringatan yang lain itu jaminannya paling perut kita kenyang. Betul? Seperti antum mengadakan milad anaknya antum. Antum manggil orang, kalau masih pakai kefiyah tata cara Islam masih mending. Ada bacaan zikirnya, ada bacaan maulid umpamanya. Maulid ini untuk apa aja kewes. Untuk tasyakuran ulang tahun, untuk mapati, untuk mitoni, untuk tasyakuran rumah baru umpamanya. Ya. Itu kalau pakai yang isinya adalah untuk bertakarrub kepada Allah dan Rasulullah, itu masih mending. Tapi kalau peringatan yang di dalamnya peringatan tersebut itu nyanyi-nyanyi umpamanya, foya-foya, yang artinya melupakan Allah dan melupakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin peringatan tersebut akan membawa kerugian besar kelak nanti kita di akhirat. Tapi ketika peringatan yang mana peringatan tersebut di dalamnya adalah mengajak untuk berzikir kepada Allah, mengetahui lebih dalam akan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad diberikan lagi kepada umatnya, itu kita mendapatkan pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah SWT. Wa kaifa, bagaimana kalau pada malam hari ini kita memperingati bersama-sama daripada kelahiran manusia yang sangat utama, manusia yang sangat agung, manusia yang sangat sempurna, pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya peringatan yang malam ini kita adakan, baik secara pribadi person maupun secara gotong royong, semuanya pada malam ini yang memperingati datang maulidnya Nabi Muhammad, itu bukan hanya mendapatkan makanan yang di depan mata kita yang kita lihat, lalu kita makan, kita kenyang. La, bukan. Tapi Nabi menjanjikan, siapa orangnya dari umatku yang memperingati kelahiranku, mengagungkan kelahiranku, maka baginya aku beri pertolongan kelak nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini keuntungan buat umat Islam. Maka sebaliknya, khasar min ummati Habib Muhammad, rugi bagi umat Nabi Muhammad yang sama sekali waktunya tidak disempatkan atau menyempatkan walau sekali dalam hidupnya untuk datang daripada majlis yang di dalamnya adalah majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Makanya ini ada kejadian, saya langsung berikan tazkirah
saya belikan pengingat langsung. Karena mereka ngadakan tasyakuran pas di bulannya bulan Rabiul Awal. Dia punya semacam lembaga tasyakuran hari lahirnya, umpamanya Majelis Taklim Thohir Badali. Pas bertepatan peringatan tersebut di bulan Maulid Rabiul Awal. Itu mestinya lahirnya majelis tersebut dompleng, yang diutamakan peringatan Maulid Nabinya dulu, baru peringatan yang lain baru dompleng. Sebab kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada peringatan di muka bumi Allah. Kalau Allah tidak ciptakan Nabi Muhammad, tidak akan Allah ciptakan peringatan yang seluruh manusia buat. Tidak ada. Maka saya katakan peringatan yang paling afdol, acara majelis duduknya kita yang paling duduknya, orang yang paling memiliki duduk yang utama, duduknya di dalam kecuali takarrub dengan Nabi Muhammad, memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad. Maka ada satu ulama mengatakan bahwasanya beliau mengatakan kulla daqiqah wa kulla sa'ah wa kulla ayyam wa kulla syuhur. Jangankan setiap tahun, dia mengatakan setiap detik bagiku adalah memperingati Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab alamat al-insan, tanda manusia dari umat Nabi Muhammad yang akan selamat, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mencontoh Nabi Muhammad. Tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kok ente nyeleweng, ente keluar dari perintah Allah, ente nyontoh selain Nabi Muhammad, nyontoh yang ente idolakan orang lain yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Maka contoh yang ente lakukan, yang ente amalkan, contoh itu membuat sengsara dan membuat rugi, membuat kecewa nanti kelak di akhirat. Tapi kita mencontoh kepada seseorang yang sudah Allah buat untuk menjadi contoh semua manusia di alam muka bumi ini, maka kita tentunya akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Ikhwani rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar, sedikit saya akan menceritakan tentang kemuliaan daripada kelahiran Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad SAW diciptakan, itu zamannya namanya zaman apa Pak? Zaman Zahiliyah. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Pada saat Nabi belum Allah Ta'ala lahirkan di bumi ini, itu kunyahnya, julukannya, Allah Ta'ala juluki pada saat itu manusia sebelum Nabi Muhammad diciptakan, Zahiliyah, tidak mengenal Allah Subhanahu, itu orang yang sesat, dan dikatakan sesatnya jelas, dolalul mubin. Udah sesat, sesatnya sangat jelas. Itu na'udzubillah min. Ya, untung kita hidup bukan di zaman sebelum, ya, qabla wujudin Nabi Muhammad, sebelum adanya diwujudkan Nabi Muhammad. Tapi setelah Allah Ta'ala wujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julukannya sudah berubah. Bukan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dirubah sama Allah Ta'ala, kuntum khairan ummati. Masya Allah. Ini beruntungnya kita hidup setelah Nabi diciptakan, dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana kunyahnya, julukannya sebaik-baik daripada umat. Akan tetapi sebaliknya, orang yang paling bahaya
setelah Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, membawa risalah amanat yang Allah Ta'ala berikan, syariat Islam, tapi tidak mau ajakan daripada ajakannya Nabi Muhammad. Ini sebaliknya, ini orang yang paling membahayakan. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, tahu terjadinya ada kalimat ayat yang bunyinya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, enggan, wastakbar, sombong. Ini, maka kita jangan jadi manusia yang sifatnya seperti sombong, enggan, naudzubillah min dzalik. Padahal sebelum Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, nurnya Nabi Muhammad sudah Allah Ta'ala ciptakan beribu-ribu tahun. Bahkan para malaikat, para arwah di alam malakut semua bertasbih kepada nur Nabi Muhammad. Sebelum ribuan tahun Allah ciptakan wujud Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan kenapa terjadinya Allah Ta'ala memerintahkan wa idh qulna lil malaikah. Kenapa malaikat pada saat itu sujud kepada Nabi Muhammad dan berbaris sufufan yusabbihu. Malaikat di belakang dhahri Adam, punggungnya Nabi Adam, dengan hormat, karena di situ ditaruh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur ini dijaga ketika hubungannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, ketika Allah Ta'ala ciptakan, ketika sesaat Nabi Adam tidur terbangun, di depannya sudah ada wanita cantik. Ketika mau dipegang, diperingatin sama Allah, tidak boleh kamu pegang sebelum kamu memberikan mahar. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memberikan mahar. Ada yang mengatakan sholawat 3 kali, ada sholawat sekian kali. Nikahnya Nabi Adam menjadi sah, hubungannya Nabi Adam dengan wasilah kepada Nabi Muhammad. Itu sebelum Nabi Muhammad diciptakan, diwujudkan dalam bentuk fisik manusia. Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi wasilah. Lantaran kok kenapa kalau ada orang berwasilah katanya bid'ah? Nabi Adam bisa sah nikah, terus ada kita semua. Nabi Adam julukannya apa, tahu enggak? Aba Muhammad. Julukannya bapaknya Nabi Muhammad. Abu Muhammad. Ini Allah Ta'ala yang manggil. Ketika sudah sah nikah, Nabi Adam tahu karena nur yang harus ditransfer, dipindahkan ke jasadnya Ibu Siti Hawa, maka dia menyarankan ketika mau hubungan untuk wudu, bersuci, pakai wangi-wangian. Setelah itu ditransfer, keluarlah anak yang bernama Nabi Sis. Dan itu seterusnya sampai kepada ayahnya Abdullah dan ibunya pasangan suami istri, ibunda Sayyidatina Aminah. Itu manusia, hamba Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan didengerin kalau ada orang yang mengatakan begini, begitu, jangan didengerin. Sebab ini betul-betul dijaga. Makanya ketika ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di sekeliling aras, di gedung-gedung sorga, di lehernya bidada, di mata kedua malaikat. Bahkan Nabi Adam berwasiat kepada anaknya Nabi Sis untuk membacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sejak Nabi Adam Allah ciptakan sudah diajarkan daripada pelajaran tauhid. Iya, di situ sudah bertauhid. Iya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ini malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membawa berkah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan oleh ulama, kalau umat Nabi setelah Nabi diciptakan, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi orang yang beruntung, yang mengikuti kepada Nabi SAW. Dikatakan oleh ulama, la ya'rifu qadran Muhammada illa Rabbu Muhammad. Artinya
Tidak ada orang yang tahu pangkat kedudukan tinggi Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan Nur Muhammad sebelum ribuan tahun Nabi Adam, tidak ada yang tahu. Tapi setelah Nabi dilahirkan dan orang-orang banyak beriman, ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan dia ahli memuji kepada Nabi Muhammad, dan para sahabat Nabi semuanya memuji. Ini dalil daripada kita membacakan maulid tidak bid'ah, karena setiap sahabat Nabi ketemu Nabi memuji Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia katakan fa wallahi ma khalaqa wala dar'a wala bar'a nafsan akram ilaihim min Muhammad. Artinya apa? Dia mengatakan, sahabat Abdullah bin Abbas, demi Allah, tidak Allah ciptakan sampai tiga kali. Sayyidina Abbas mengatakan wala dar'a wala bar'a, maknanya sama, tidak diciptakan seseorang yang memiliki kemuliaan yang agung, yang besar, melebihi daripada kemuliaan yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Bushairi, mudah-mudahan malam ini kita sedang bernisbat kepada Nabi Muhammad. Kita mulia karena bernisbat kepada Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita mustahil diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nasi, tidak ada buah-buahan, tidak ada alam seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Imam Bushairi, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Itu Imam Bushairi mengatakan, artinya ketika sesuatu bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan mendapatkan kemuliaan. Ya, sesuatu yang bernisbah kepada Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka di dalam keseharian kita mencontoh cara dan bagaimana Nabi mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita hidupnya barokah. Amin. Allahumma amin. Hanya sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat Al-Faqir. Sebelum ditutup, doa maulid dulu ya, biar kita mendapatkan barokah malam ini. Walaupun ini malam kita mengadakan singkat dan padat, tapi saya yakin barokahnya tidak singkat. Ya, pahalanya tidak singkat. Banyak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan ini hujan rahmat. Malaikat yang menghitung tetesnya air hujan itu ada Allah ciptakan. Mampu, ada satu malaikat yang bisa menghitung tetesnya air. Tapi ada malaikat yang biasa menghitung tetesnya air hujan ini, dia bilang, ya Allah, saya tidak mampu. Ada sesuatu yang tidak mampu sama malaikat yang bisa menghitung tetesnya air hujan. Kalau sampean ningali udan mawon ora paham tetesana pira. Niki malaikat paham, ditugaskan. Malaikat ini tidak mampu. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat tersebut? Ketika umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak mampu menghitung rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hujan dia mampu, tapi solawat rahmatnya tidak mampu menghitung. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan jangan menyanyiakan waktu kalian untuk ta'alluq, untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab dikatakan oleh guru saya, orang yang akan selamat nanti kelak, orang yang bisa melihat wajah Nabi Muhammad, itu sama halnya orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Sama halnya orang yang selamat daripada siksa api neraka. Kalau ente sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad, ente selamat sudah dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Makanya kita taruh nama Nabi Muhammad di dalam hati kita. Ya, sebab dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir, ma baqiya lakum minal a'mal siwal khub. Tahu artinya? Ma baqiya lakum minal a'mal siwal khub. Artinya apa? Dari kalian
tidak ada sisa amal-amal dari kalian kecuali menaruh rasa kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad. Amal yang lain kalah, ya, tidak ada yang bisa menandingi kecuali dengan amal kecintaan antum kepada Nabi Muhammad. Makanya beliau mengatakan aliku qulubakum bimahabbatihi, penuhi hati kalian dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng saderenge ditutup nggih, niki kula nen ijazah, mudah-mudahan ijazah manfaat diamalaken ping 100 nggih. Niki sholawate wali gede, wong sing maca sholawat niki insyaallah akan diberi semua hajat di dunia 30 hajat dan di akhirat 70 hajat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatnya gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi 100 kali. Semua hajat duniawiyah 30 di dunia hajatnya, 70 disimpan di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya memberikan satu manfaat buat antum karena di sini majelis Thohir Badali ya, yang saya hormati semua para takmir masjid ya, musola ya, majelis atau musola ya, para kiai-kiai, muallim-muallim, ustadz-ustadz yang saya hormati, Pak Tarsim dan juga kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena tadi kita tahu keutamaan daripada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah SAW. Sayogyanya ketika kita mengakhiri majelis ditutup dengan la ilaha illallah. Ini dikalamkan oleh Habib Abdul Qadir, yanbaghi li kulli majlisin ayyakhtama bi qiraati la ilaha illallah. Ya, sebelum kita doa nanti bersama-sama kita tutup dengan la ilaha illallah. Monggo sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim asrafus salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadur raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من الأوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحاله فتخشاها من خلف فيضة الخامرة نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل ولاية دعوتك الساملة الأكبر الأكبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل مواطن من مواطن القرب ومدخار قاسم إمدادك في عبادك وساقق إرشادك لأهل ودادك سيد القنين وأشرف الساقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين